Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat hadir duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, ilmu yang bermanfaat, dan kita keluar daripada majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir atau Marah Labid. Kita akan meneruskan pembahasan dari Surah Ali Imran ayat yang ke-40 ya. Hari ini kita masuk ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru. Dia yakni Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua. Ai qala Zakaria li Jibril yakni Zakaria berkata kepada Jibril, ya sayyidi, wahai tuanku, min aina yakunu li walad, dari mana saya bisa dapat anak, wa qad adrakni kibarassin, sedangkan saya sudah berusia lanjut, wa mraati aqir, dan istriku dan istri saya mandul sudah. Kalau bahasa kitanya sudah menopause ya. Sudah menopause. Ai aqimun ya, la talidu. Sudah mandul, tidak punya anak, enggak bisa punya anak. Menurut kebiasaan manusia ya. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, kana Zakaria yauma busyral walad. Zakaria ketika hari diberikan kabar gembira bahwa dia akan punya anak, ibnu mi'atin wa ishrina sanah, beliau usianya adalah 120 tahun Pak. Nabi Zakaria ketika dikabarkan akan punya anak umurnya 120. Tua apa enggak itu? Zakaria umurnya segitu Pak, 120. Wa kanat imra'atuhu Isha binti Fakudha, sedangkan istrinya yang namanya Isha binti Fakudha itu adalah binta tis'ina wa thamanin, umurnya istrinya 98. Istrinya umurnya 98. Ini kan udah tua-tua ini. Kalau zaman kita ya, zaman sekarang ini atau umatnya Nabi Muhammad, kan kata Nabi umur umatku antara 60-70. Kalau umat sebelum kita mungkin rada panjangan dikit, mungkin antara 100 sampai 200 gitu ya. Tapi usia itu tuh sudah tua juga Pak. Dalam
dalam kebiasaan mereka tuh sudah tua juga. Ya, udah nggak mungkin punya anak dah perempuan umur 98. Kalau kita di sini zaman sekarang nenek-nenek 98 itu udah kayak apa itu bentuknya? Udah nggak bisa jalan barangkali ya. Jamaah sekalian. Jadi hal itu mengundang tanda tanya besar. Bagaimana saya bisa punya anak? Padahal dia minta sama Allah agar diberikan anak. Ketika diberikan kabar gembira akan dapat anak, dia ingin sesuatu yang meyakinkan dia. Ya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang meyakinkan dia. Kata Jibril, qala ay Jibril berkata, kadzalika, yang demikian itulah, ay al-amru kama qultu laka, perintah perkara sebagaimana yang aku katakan kepadamu itu, min khalqi waladin min kuma, daripada penciptaan anak dari kalian berdua itu, wa antuma ala halikuma minal kibar, sedangkan kalian berdua itu sudah tua-tua. Itu sesungguhnya Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat demikian atas apa yang Ia kehendaki. Jadi Allah memperbuat hal itu akan membuat kalian punya anak walaupun kalian sudah tua, maka bagi Allah itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Allahu yaf'alu ma yasha. Ini ayat untuk meyakinkan kita. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan, Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal afa'ilil khariqati lil 'adah. Allah memperbuat hal itu di antara perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, khariqul 'adah. Tapi bagi Allah itu sangat mungkin, jamaah sekalian. Ya. Jadi dari ayat ini pelajaran yang kita bisa ambil adalah jangan membatasi kekuasaan Allah, dan kita samakan seperti kekuatan kita, kekuasaan kita. Maka kalau kita meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, apa yang menjadi hajat dan keinginan kita jangan dinilai oleh apa yang kita anggap mungkin. Allah bisa melakukan apa saja di luar kebiasaan, dan menurut kita tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin terjadi. Makanya jamaah sekalian, perintah yang disuruh Allah untuk kita banyak melakukannya adalah mentasbihkan Allah. Apa arti tasbih? Tasbih artinya adalah membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Sehari kita mengucapkan tasbih berapa kali, Pak? Minimal. Banyak. Dalam sholat saja, dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat sholat, berapa kali kita tasbih biasanya? Ketika ruku kita baca 3 kali. Ketika sujud kita baca tasbih juga kan 3 kali. Tuh, dalam satu rakaat saja minimal kita baca 6 kali, Pak. Dan banyak ayat yang menyuruh kita mensucikan Allah dari semua sifat kekurangan dengan berbagai macam fiil atau kata jadian. Ada yang pakai fiil madhi, sabbaha. Ada yang pakai fiil mudhari, yusabbihu. Ada yang pakai fiil amr, sabbihis, sabbih. Ada yang pakai masdar, kata jadian,
Apa itu? Subhanalladzi. Subhan itu kan semuanya adalah kalimat atau perkataan yang merujuk kepada ucapan bahwa kita harus menjauhkan daripada Allah sifat-sifat kekurangan gitu ya. Jadi ucapan itu harus meresap dalam hati, jangan ada dalam pikiranmu bahwa Tuhanmu itu tidak mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Jangan batasi kemampuan Tuhanmu sesuai dengan kemampuanmu, nggak bisa. Allah itu berbuat atas apa yang dikehendakinya, jamaah sekalian. Jadi jamaah ini biar kita mantep, biar kita yakin nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu punya tugas apa? Minta, ya. Tugas kita minta. Entah kapan Allah kabulkan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada minggu-minggu sebelum ini saya memberikan contoh bagaimana kehidupan Nabi Yusuf bisa jadi penguasa itu setelah melalui tahapan kehidupan yang pahit, di penjara, kemudian pernah dijual belikan sebagai budak, sebelum itu pernah dibuang ke dalam sumur, dibenci oleh saudara-saudaranya. Berapa tahun tuh dia melewati masa sulit dalam kehidupannya, lama, tapi akhirnya dia bisa menempati posisi yang sangat mulia di Mesir. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu jamaah. Kemudian Nabi Zakaria berkata, qala ay Zakaria Rabbij'alli ayah, ya Tuhanku berilah aku suatu tanda, ay alamatan fi hablim ra'ati, tanda kehamilan istriku. Tolong kasih tanda ya Allah, apa benar begitu? Ya. Nah, jamaah sekalian, ucapan Nabi Zakaria ini bukan berarti dia meragukan Allah, tidak. Dia ingin ada sesuatu yang lebih menenangkan hatinya. Ingat gak waktu dulu kita belajar surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim pernah minta sama Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu itu tidak percaya wahai Ibrahim? Bala, saya percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin lihat agar dia bisa menenteramkan hati saya, meneguhkan keimanan saya lagi, gitu. Bukan berarti dia nggak percaya, dia ingin mendapatkan keyakinan pada level yang lebih tinggi. Makanya kan ada yang namanya ilmul yakin, ada yang namanya di atasnya itu adalah ainul yakin. Ilmul yakin adalah keyakinan yang bersumber dari pengetahuan kita. Allah maha ini, Allah maha ini, Allah maha kuasa dan lain sebagainya. Itu adalah pengetahuan. Tetapi kalau kita melihat secara langsung, maka dia akan naik tuh tahap keyakinannya menjadi ainul yakin, keyakinan yang bersumber daripada penglihatan kita yang melihat kepada kekuasaan Allah. Nah, Nabi Zakaria menginginkan hal itu jemaah sekalian. Qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku berikanlah aku tanda bagaimana istriku itu nanti bakalan bisa hamil. Qala ay Allahu Ta'ala, Allah berkata, ayatuka, tanda bagimu, ay alamatuka fi hablim ra'atik, tanda bagimu tentang kehamilan istrimu nanti itu adalah alla tukalliman nasa, engkau tidak dapat bicara dengan manusia, ay la taqdira, ay alla taqdira ala taklimihim min ghairi kharasin, yakni kamu tidak akan mampu berbicara kepada manusia tanpa berarti kamu itu jadi bisu. Kamu nggak bisa ngomong bukan karena kamu bisu, kamu akan dibuat tidak bisa bicara.
Berapa lama? Salasata ayyam, selama 3 hari. Mutawaliyatan bilayaliha, berturut-turut beserta malam harinya. Jadi 3 hari 3 malam nggak bisa ngomong sama manusia. Illa ramza, melainkan dengan rumus atau dengan isyarat. Ai illa tahriqan bisyafatain, yakni melainkan engkau hanya bisa menggerakkan kedua bibirmu, wal hajibain, kedua alismu, wal ainain, dan kedua matamu, wal yadain, dan kedua tanganmu. Jadi dia cuman nggak bisa ngomong tapi masih bisa bergerak. Isyarat-isyarat yang dia bisa berikan kepada orang yang diajak bicara hanya dari itu saja, tangan, bibir, mata, alis, gitu ya. Yang lain mulutnya nggak bisa ngomong. Itu tandanya. Kemudian kata Allah, wadhkur rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu. Artinya berzikirlah kamu kepada Tuhanmu. Bil lisani wa bil qalbi, wa bil lisani wal qalbi, dengan lisan dan hati. Fi muddatil habasati an kalamid dunya ma'al khalqi, pada tempo kamu tidak bisa berkata-kata duniawi bersama makhluk Allah yang lainnya. Syakarallaha ta'ala ala hadhihi ni'mah, engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, atas nikmat diberikannya anak. Wadhkur rabbaka katsiran, ya kan, berzikirlah kamu banyak-banyak kepada Tuhanmu, ay dzikran katsiran ala kulli halin, atas segala keadaan. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Bertasbih di sini maksudnya adalah sholli asyiyan wa ghudwatan, salatlah pada waktu petang dan pada waktu pagi. Kama kunta tusolli, sebagaimana kamu biasa salat. Jadi salat pada zaman itu memang salatnya hanya 2 waktu, salat pagi dan petang. Nah, jamaah sekalian, saya jelaskan ya. Jadi ayat ini menjadi jawaban dari permintaan Nabi Zakaria, berikan aku tanda bahwa apa yang akan aku dapatkan itu akan betul terjadi. Kata Allah, kamu gak akan bisa ngomong 3 hari 3 malam. Gak bisa ngomong kepada manusia, gak bisa ngomong. Tapi jamaah, yang menariknya di sini, udah tahu nggak bisa ngomong, ya, tapi Allah suruh apa? Wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Allah. Kan nggak bisa ngomong, kok disuruh zikir? Nah, penjelasan Syekh Nawawi apa lagi? Penjelasan Syekh Nawawi, zikirnya bil lisan wal qalbi, dengan lisan dan dengan hatinya. Kan nggak bisa ngomong, kenapa disuruh zikir? Apa poinnya di situ, jamaah sekalian? Artinya dalam keadaan apapun zikir itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau Allah misalkan menghendaki Nabi Zakaria nggak bisa ngomong, maka tentunya semua ucapan yang dia ucapkan nggak bisa keluar dari mulutnya, Pak, hatta zikir. Tapi ternyata enggak. Untuk zikir lisannya bisa mengucap, tapi untuk ngomong kepada orang, apalagi untuk urusan duniawi, nggak bisa. Tapi zikir bisa. Tuh jamaah sekalian. Jadi lataifnya adalah, atau fawaidnya adalah, apapun keadaanmu, entah engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, zikir jangan sampai ditinggalin. Pentingnya zikir jamaah sekalian, gitu ya. Dan perintahnya apa tuh? Wadhkur rabbaka katsiran, berzikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Bukan sedikit-sedikit, banyak-banyak. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Begitu jamaah. Jadi
Poin yang kita bisa ambil di sini adalah orang yang dianggap mensyukuri nikmat Allah adalah dia akan senantiasa berzikir dengan hati dan lisannya, dan zikirnya itu sesuai dengan perintah Allah, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Lalu satu lagi, wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah pada waktu sore dan pada waktu pagi, yakni sholatlah kamu pada waktu petang dan pada waktu pagi sebagaimana kebiasaan kamu sholat. Jamaah sekalian, jadi ini satu lagi isyarat bahwa ketika orang dalam keadaan menginginkan sesuatu, menginginkan hajat, maka sholat, zikir jangan ditinggalkan. Dia mesti banyakkan lagi zikirnya kepada Allah. Begitu ya. Nah, jamaah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, Imam Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa zikir yang banyak itu dan tasbih pagi dan petang itu maksudnya apa? Orang kalau sholat 5 waktu, kita nih umat Nabi Muhammad kan punya kewajiban sholat 5 waktu, itu dianggap zikir, Pak. Kemudian kathironnya adalah zikir yang kita baca selepas sholat, maka itu sudah masuk kategori zikron kathiro. Zikir utamanya adalah sholat, zikir tambahannya biar kita dianggap zikir yang banyak. Habis sholat jangan sampai nggak zikir. Astagfirullah, 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 ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu baca, jangan sampai tinggalin. Itu dianggap, nanti kita dianggap mengerjakan zikir yang banyak. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita dalam setiap perbuatan kita itu Nabi ajarkan ada zikirnya, betul nggak? Mulai dari melek mata kita baca ucapan doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mulai dari kita melek mata kita udah disuruh zikir. Tuh jamaah. Habis itu kita disuruh baca 3 kul tuh kan. Habis itu kita sholat, habis sholat kita zikir, habis zikir kita mulai beraktivitas harian kita. Mulai apa? Mulai daripada masuk ke kamar mandi untuk mandi. Coba lihat, ketika kita mau masuk ke kamar mandi ada doanya nggak? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir lagi. Kita mandi, ya nggak? Kita mandi, habis mandi selesai kita keluar kamar mandi, ada doanya nggak? Ada lagi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani, doa lagi itu. Kemudian kita pakai baju, ada doanya nggak? Ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma huwalah wa na'udzubika min syarriha wa syarriha min syarri ma min syarri min wa syarriha apa namanya itu, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma wa syarriha wa syarri ma huwalah. Itu ada doanya jamaah sekalian. Kita ngaca, habis pakai baju kita ngaca, ada doanya nggak? Ada. Apa doanya? Bukan lupa, dilupain. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kan kita kan jarang baca nih doa nih, Pak. Tuh Nabi sudah ajarin, artinya zikir yang banyak itu kamu amalkan hadis nabimu, itu kamu dianggap zikir yang banyak. Tuh. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Doa tuh. Jangan cuma ngomong doang, gue cakep juga hari ini gue ya. Tuh nyisir juga
apa namanya, ngaca, ada apa namanya itu, ada doanya. Kita mau keluar rumah, mau kerja, ada doanya. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Naik kendaraan, ada lagi doanya. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan ada lagi doanya tuh. Masya Allah. Banyak dah kalau kita mau jabarin tuh, dari melek mata sampai nutup mata lagi, itu Nabi ajarin doanya. Hatta habis makan disuruh baca alhamdulillah, mau mulai makan baca bismillah. Tuh jamaah sekalian, itu amalin aja tuh, kita dianggap zikron katsira. Ya, makanya jamaah sekalian, semakin orang itu dapat nikmat banyak, jangan semakin kurang zikirnya. Itu poinnya. Nabi Zakaria dikasih nikmat berupa anak, kemudian Nabi Zakaria disuruh wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Tambahin zikirnya, artinya zikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak dan sholatlah kamu. Tuh, jadi kita semakin banyak dapat nikmat, harus semakin banyak ingat Allah, jamaah sekalian. Itu ya poinnya. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya. Kemudian wa idz qalatil malaikatu ay wadhkur, dan sebutkanlah ketika malaikat berkata, ay Jibrilu li Maryama musyafahatan. Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, Allah telah memilihmu, bitafarruqi li'ibadatihi wa takhsisiqi bi anwa'il lutfi wal hidayati wal ismati wal kifayah fi amril ma'isyati was sama'i kalami Jibril syafahan. Bentuk Allah memilih Maryam adalah dengan sebab kesungguhanmu beribadah kepada Allah, ya, dengan sebab apa namanya, dengan bentuk Allah memberikan kamu semangat untuk beribadah, dan Allah mengkhususkanmu dengan berbagai macam sifat kelembutannya dan hidayahnya dan penjagaanmu daripada dosa-dosa dan kecukupanmu dalam urusan kehidupanmu, dan Allah memilihmu bisa mendengar ucapannya Jibril secara langsung. Itu namanya kan orang pilihan, Pak. Orang yang punya karunia seperti itu orang pilihan. Makanya ayat yang sebelumnya kita sudah bicara tuh, Maryam dia mendapatkan rizki daripada surga langsung. Itu merupakan bentuk pemilihan Allah terhadap Maryam. Innallaha astafaki, ya, Allah telah memilihmu. Itu merupakan bentuk nyatanya. Termasuk dia bisa dengar Jibril, Pak. Dia bisa dengar Jibril secara langsung, itu sesuatu yang istimewa. Karena nggak sembarangan orang bisa dengar Jibril secara langsung, melainkan hanya siapa? Melainkan hanya para nabi. Nabi-nabi itulah yang hanya bisa dengar Jibril. Tapi ini bisa. Maryam ini bisa, ya. Berarti kan dia pangkatnya hampir sama Nabi, walaupun memang Nabi itu harus laki-laki, ya, Nabi itu harus laki-laki. Tapi ini Nabi Maryam dia bisa tuh ngedengar ucapan Jibril secara langsung. Itu kan betul sesuatu yang istimewa. Kemudian apalagi watahharoki, dan Allah telah mensucikanmu minal maksiyah, daripada maksiat, wa masisir rijal, dan dari bersentuhan dengan laki-laki, wa minal af'aliz zamimah, Allah memeliharamu, mensucikanmu daripada perbuatan-perbuatan yang hina, wa min maqalatil yahud, daripada ucapan-ucapan orang Yahudi, wa tuhmatihim, dan tuduhan-tuduhan mereka kepadamu,
Wa yuqalu anjaki minal qatli. Dalam pendapat yang lain, Allah menyelamatkanmu, memeliharamu daripada pembunuhan. Itu termasuk wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah memilihmu atas seluruh wanita yang ada di alam semesta ini. Allah pilih Maryam menjadi wanita pilihan. Kalau kata kita nih sekarang, beliau adalah Miss Universe. Ini yang bener nih. Ini yang bener, Pak. Miss Universe, perempuan terbaik sejagat raya. Tuh. Bukan yang sekarang dikontes-kontesin. Apaan itu? Murah, kalau kata kita mah murah, Pak. Auratnya diumbar-umbar, dipegang-pegang. Ya Allah, barang recehan kalau begitu mah. Kalau wanita pilihan itu, Miss Universe-nya itu, ini nih, Maryam. Siapa yang bilang? Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Coba itu. Itu kan kelebihan, ya. Dipilih oleh Allah menjadi wanita terbaik biwiladati Isa min ghairi abin. Dia dipilih sebagai nanti ibunya Isa. Dia bakal ngelahirin Nabi Isa tanpa bapak. Di antara perempuan yang lain nggak ada yang dipilih. Nih orangnya, Maryam. Wa nataqahu halal hala infisalihi min Maryam hatta syahida bi bara'atihi anit tuhmah. Dan apa namanya, Nabi Zakaria, Nabi Isa itu nanti akan bicara ketika akan memisahkan, berpisah daripada Maryam, ketika dia memberikan kesaksian akan terbebasnya daripada tohmahan, daripada tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Maryam itu wanita pezina, nggak punya laki, melahirkan anak, ini pasti dia zina nih. Nah itu nanti yang memberikan kesaksian adalah anaknya yang baru lahir, Nabi Isa. Itu termasuk bentuk pemeliharaan Allah. Gitu jamaah sekalian. Nggak perlu saksi-saksi yang lain. Ini anak yang langsung bisa ngomong. Gitu jamaah. Kemudian ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka min nisa'il alamin arba'. Cukuplah bagimu 4 orang wanita pilihan dari seluruh alam semesta ini. Dari seluruh wanita yang ada di alam semesta ini, 4 orang. Siapa itu? Maryam wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Wa Khadijah, yang ketiga Khadijah. Wa Fatimatu, dan yang keempat Fatimah. Alaihinnassalam, salam sejahtera untuk mereka semuanya. Ini 4 wanita pilihan. Tapi yang istimewa Maryam, karena Maryam ada ayatnya, ya. Kalau yang lain itu dari hadis. Khadijah istimewa juga jamaah. Khadijah istimewa juga. Kenapa? Karena pernah dikirimin salam langsung oleh Allah melalui Jibril. Tuh. Ketika Nabi didatangi sama Jibril, Khadijah lagi keluar. Datang Jibril. Kenapa Jibril? Aku datang kemari khusus menyampaikan salam untuk istrimu Khadijah. Dari siapa? Dari Allah. Masya Allah. Allah ngirim salam langsung buat Khadijah. Itu Masya Allah. Itu pilihan, wanita pilihan. Nah jamaah sekalian, sekarang kita ambil kesimpulannya, ya, dari ayat ini. Kenapa Allah memilih Maryam jadi wanita pilihan? Dan apa sebabnya? Jamaah, Allah memilih Maryam karena ibadatnya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Luar biasa, ibadahnya luar biasa nih. Ibadahnya sungguh-sungguh. Nah, karena itulah kemudian Allah memilihnya. Maka kita kalau kepengen menjadi hamba pilihan Allah, paling tidak hamba yang dicintai Allah, tidak ada lain jalannya melainkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala pada segala urusan kehidupan kita.
yang haram kita tinggalkan, yang wajib kita kerjakan, yang sunnahnya kita utamakan juga. Nanti tuh lama-lama kita dapat cintanya Allah, gitu jamaah. Kalau kita sudah dapat cinta Allah, maka kita disebut sebagai auliaullah, kekasih-kekasihnya Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah wanita ini jadi pilihan karena berasal dari orang tua yang juga senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ibunya Maryam adalah Hannah. Kita sudah bicara sedikit waktu itu. Ayahnya Maryam namanya Imran, itu juga tokoh besar di masyarakat atau di kaum Bani Israel. Jadi orang tua yang soleh dan solehah ini sangat menentukan bagaimana kualitas anaknya nanti. Jangan dianggap enggak ada pengaruhnya, Pak. Ada itu. Jadi kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada keberlangsungan kehidupan anak-anak kita nanti. Makanya kalau kita sekarang jadi orang tua yang suka bikin dosa, suka maksiat, tukang mabok, tukang judi, pokoknya maksiat kita kerjain, nanti kesannya itu akan turun kepada anak-anak, Pak. Itu ada pengaruhnya bakalan tuh. Akan susah kita punya anak yang bisa jadi anak soleh dan solehah kalau kitanya nggak bener. Makanya kalau kita kepengen punya anak yang bener, yang soleh, kitanya juga harus mensolehkan diri, jamaah sekalian. Dan itu sudah Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi itu. Ya, kenapa Nabi Musa disuruh mendirikan dinding yang roboh? Kata Nabi Khidir ya sama kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Jadi Allah suruh Khidir bangunkan kembali dinding yang mau roboh karena di bawahnya ada harta peninggalan orang tua yang di tanah itu adalah miliknya anak yatim. Allah suruh diriin lagi. Karena apa? Karena abuhuma shaliha. Karena bapak kepada dua orang anak yatim itu adalah orang tua yang soleh. Fa'arada ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan agar dua anak yatim itu bisa dewasa dan dia bisa mengeluarkan harta peninggalan dari orang tuanya itu sebagai bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang soleh, yang solehah itu sangat menentukan bagaimana nasib anaknya nanti ke depan. Makanya gitu, Pak, kita jadi orang tua nih biar bener, biar nanti jalan anak kita juga ikutan bener. Ya, kalau orang tuanya udah mencong jalannya, anak kita bakal ngikutin jalan kita. Ya kan? Kalau kepiting jalannya miring, maka yuyu atau yuyu. Yuyu bukan yayu, yayu tukang sayur. Kalau kepiting jalannya miring, anak kepiting jalannya mencong juga sama. Kalau bapak kalong anak, kalau bapaknya kalong anaknya kampret gitu. Kan gitu ya pepatah. Jadi kalau kita kepengen anak kita bener, anak kitanya kudu bener, Pak. Ini tuh pelajaran yang kita bisa ambil dari Maryam. Kenapa dia bisa jadi wanita pilihan? Karena ibunya orang pilihan, bapaknya orang pilihan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akribna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna.
Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.